Wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan Satuan Kerja Mitra KPPN Sampit. Alhamdulillah pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya, baik kami dari KPPN Sampit maupun Bapak Ibu dari Satuan Kerja Mitra, eh, bisa hadir dalam acara pendampingan terkait dengan eh, asistensi mengenai indikator IKPA khususnya untuk belanja kontraktual ya. Dan satu lagi acara tambahan dan eh, cukup mendadak sebenarnya karena memang ini harus kita lakukan segera terkait dengan perekaman lokasi kegiatan eh, terkait dengan nanti belanja kewilayahan. Nanti saya jelaskan detailnya seperti apa. Sebelum terima kasih Bapak semuanya telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam acara hari ini. Kehadiran Bapak sekalian menunjukkan komitmen dari pimpinan masing-masing satuan kerja terkait dengan eh, perbaikan kualitas belanja negara. Ya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke agenda intinya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, hari pertama tahun 2025 gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama telah menyelesaikan tahun 2024 dengan cukup baik ya, sangat baik. Per 31 Desember kemarin, hampir semua Satker Mitra Sampit sudah eh, melaksanakan atau mempertanggungjawabkan UP-TUP ya. Hanya ada 4 satker yang mungkin hari ini atau besok akan menyelesaikan pertanggungjawaban TUP maupun GUP-nya. Ada 4 satker dari 67 yang masih tersisa. Jadi secara umum sangat bagus capaiannya. Per 31 Desember teman-teman sekalian sudah menyelesaikan pertanggungjawaban uang persediaan maupun tambahan uang persediaan. Sehingga Bapak Ibu bisa fokus eh, untuk yang bagian keuangan Yusum LK untuk pertanggungjawaban dan juga untuk mempersiapkan eh, operasional di 2025. Terima kasih banyak. Tolong sampaikan salam kami kepada para pimpinan atas komitmennya bisa menyelesaikan lebih cepat. Namun kita masih punya PR terkait untuk yang 4 satker tadi untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya. Satker yang lain mulai untuk menyusun LK, rekonsiliasi, LPJ bendahara, sehingga Bapak Ibu semua bisa segera untuk mencairkan UP di 2025. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian kami minta untuk segera merekam capaian outputnya. Karena kalau Bapak Ibu sudah menihilkan, seharusnya sudah bisa untuk merekam capaian outputnya. Hari ini sudah ada surat yang saya tanda tangani yang kami tujukan kepada seluruh satker eh, kepada Bapak Ibu sekalian untuk segera menyampaikan capaian output paling lambat tanggal 8 ya Pak Melia, tanggal 8 Januari. Kita segera selesaikan 2024 sehingga kita juga bisa fokus ke 2025. Jadi mohon dukungannya untuk segera eh, menyelesaikan pertanggungjawaban 2024. Yang kedua, Ibu sekalian, hari ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Alfi selaku MC, ada 2 agenda yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah sosialisasi atau BIMTEK atau pendampingan lah mengenai eh, belanja kontraktual yang mungkin tahun lalu kita tidak terlalu bagus ya capaiannya. Jadi ada dalam dalam mendorong Satker untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran itu kita sama-sama tahu ya ada penilaian IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Salah satunya adalah terkait dengan indikator belanja kontraktual, gitu ya. Tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, kalau secara pribadi saya kurang puas ya dengan eh, kinerja kita di belanja kontraktual, karena eh, kalau kita lihat di indikator belanja kontraktual ada tiga komponen, 3 aspek yang perlu kita kita cermati. Yang pertama kan terkait dengan distribusi akselerasi kontrak ya namanya ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman semuanya di 2025 ini kontrak-kontrak itu jangan mepet-mepet di semester 2 gitu ya. Tarik semua ke semester 1 gitu.
Harusnya demikian. Kenapa? Eh, Bapak Ibu semuanya, perekonomian di negara kita itu sangat bergantung pada belanja pemerintah. Semakin cepat Bapak Ibu berkontrak dan uang digelontorkan ke masyarakat, berputar di masyarakat, itu akan sangat punya dampak yang signifikan terhadap perekonomian sebuah daerah, gitu ya. Jadi kami mendorong Bapak Ibu sekalian di 2025, Bapak Ibu yang sudah DIPA sudah dipegang nih, sudah punya DIPA masing-masing. Nah, Bapak Ibu segera merencanakan kegiatan dan kontrak sebisa mungkin diselesaikan atau dilaksanakan di semester 1. Semester 1. Untuk yang eh, apa namanya? Kalau kita lihat tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, kalau di data tahun lalu, jumlah kontrak yang didaftarkan di semester 1 itu ada 202 kontrak. Dari total kontrak setahun itu 209. Masih ada 7 yang agak terlambat di semester 2. 202 kontrak itu pun, kalau kami lihat, itu ada di triwulan 2. Ya. Itu terhitung terlambat gitu ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, yang seharusnya DIPA itu diserap di awal, bisa kita gelontorkan di awal, itu eh, agak terlambat diserap oleh dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Sehingga kami dorong Bapak Ibu sekalian, eh, untuk tahun 2025 kita perbagi ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian segera berkontrak, eh, dan tolong dipastikan seluruh kontrak didaftarkan di semester 1. Khusus untuk belanja modal yang dengan nilai kontrak 50 sampai 200 ya, pastikan bisa kita selesaikan di triwulan 1. Tahun lalu ini agak agak jeblok raport kita. Di tahun lalu itu kontrak-kontrak yang nilainya eh, 50 sampai 200 gitu ya. Itu di triwulan 1 itu hanya 7 kontrak dari 26 kontrak yang seharusnya kalau menurut penilaian IKPA, kalau Bapak Ibu ingin dapat nilai sempurna, kontrak dengan nilai 50 sampai 200 itu harus diselesaikan di triwulan 1 ya. Tahun lalu hanya ada 7 kontrak dari 26 kontrak. Nah, ini menurut saya terlambat, kurang bagus, atau kalau saya bilang jelek lah gitu ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2025 ini kontrak-kontrak yang nilainya 50 sampai 200 itu segera diselesaikan di triwulan 1. Dicek lagi. Nah, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah minta minta daftar kontrak ya kepada teman-teman Satker, nilainya berapa, apa namanya, kapan mau berkontrak, perkiraan seperti apa. Nah, minta tolong segera dipenuhi. Ini buat kita sama-sama untuk mengevaluasi, gitu ya, dan kita dorong sama-sama agar nanti ini kita bisa selesaikan di triwulan 1, terutama yang kontrak yang nilainya kecil tadi, 50 sampai 200, gitu ya. Dan berikutnya yang terkait Pradipa, saat ini kami sudah terima 2 kontrak Pradipa. Saya tidak tahu, barangkali ada beberapa satelit lain yang sebenarnya juga ada kontrak yang sudah ditandatangani sebelum 2025. Tolong segera dilaporkan ke BPN, gitu ya. Kami tunggu segera. Kalau tahun lalu itu kontrak Pradipa kita ada 15, ya. Jadi kemungkinan juga tahun ini kurang lebih segitu atau mungkin bisa ada lebih, ya. Yang sudah masuk hari ini sampai dua, dua kontrak. Jadi Bapak sekalian, nanti mungkin detailnya Pak Mas Irfan akan menjelaskan. Tapi secara prinsip begini Bapak Ibu sekalian. Eh, Mari kita bantu apa namanya perekonomian di daerah ini semakin bisa bisa apa namanya jalan ya, maju gitu ya. Tapi kita ingin daerah di wilayah kita di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, Seruyan ini bergerak perekonomiannya. Salah satu yang bisa mendorong perekonomian itu adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini adalah tugas Bapak Ibu sekalian, tugas KPPN dan tugas Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kontrak-kontrak itu jangan dilambat-lambatin, sebisa mungkin diselesaikan di awal, sehingga uang negara ini segera bisa berputar, gitu ya. Nah, jadi pertemuan hari ini adalah salah satunya adalah mendorong Bapak Ibu sekalian untuk segera berkontrak di awal, sehingga nanti serapannya tidak di ujung tahun. Ujung tahun itu percuma, percuma karena yang kita butuhkan itu sebisa mungkin dana APBN itu segera dirasakan di awal gitu ya. Jangan ditumpuk di akhir. Nah, jadi manfaatnya agak kurang, agak mungkin masyarakat kurang bisa mendapat manfaatnya.
Ya, sekali lagi, hari ini kita dorong sama-sama, mari kita akselerasi kontrak-kontrak eh, belanja pemerintah pusat. Yang kedua, Bapak sekalian, di samping acara terkait ini, terkait asistensi IKPA belanja kontraktual, ada satu hal penting yang akan kita lakukan sama-sama di 2025, yaitu terkait perekaman lokasi kegiatan untuk belanja pemerintah pusat. Jadi begini, selama ini Bapak Ibu, pimpinan di kantor pusat itu, di pimpinan negara kita, menteri dan presiden, itu dapat input, perlu mendapatkan input mengenai APBN ini, belanjanya itu tersebar di mana saja. Misalkan di Sampit ada berapa, di Katingan berapa, di Seruyan berapa, dan daerah yang lain. Itu belanja pemerintah dari APBD maupun APBN. Ya. Kalau APBD clear lah, belanja APBD pasti di wilayah kabupaten masing-masing, gitu. Tapi belanja pemerintah pusat selama ini sistem kita itu hanya mengcapture lokasi berdasarkan lokasi KPPN sama lokasi satker, dan itu tidak valid. Bisa saja lokasi satkernya di Sampit, tapi kegiatannya di Katingan dan sebaliknya gitu ya. Satkernya di Katingan, kegiatannya di Sampit. Bisa jadi karena ada satker pemerintah pusat yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten, gitu ya, yang saat ini tidak bisa di-capture. Ya, nanti dimulai tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, setiap kali Bapak Ibu PPK mengajukan pembayaran, itu nanti ada tambahan khusus, menu khusus di Sakti, Bapak Ibu memberikan informasi mengenai lokasi kegiatan. Karena selama ini eh, tidak tercapture secara valid gitu ya. Bapak Ibu lokasi satkernya di Sampit, tapi kegiatannya di tempat lain. Padahal uangnya kan berputar di kabupaten yang lain tadi. Dan ini kalau di Mitra Sampit itu hal kecil karena tidak banyak dipanya. Tapi di tempat lain, di Kabupaten Jakarta itu banyak satker. Satkernya wilayah Jakarta mengajukan pembayar KPPN Jakarta, tetapi pembangunannya, infrastruktur yang dibangun itu di IKN, di Kalimantan Timur, di Sulawesi, di Papua gitu. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan pada lokasi satker sama lokasi KPPN, gambaran pada pimpinan kita, sebaran uang negara ini nggak clear, tidak jelas, nggak valid gitu ya. Oleh karena itu, mulai tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk mengawal di masing-masing satker untuk mengisi lokasi kegiatan setiap kali pengajuan SPP. Karena biasa pengajuannya di KPPN Sampit, tapi bisa jadi kegiatan Bapak di tempat lain. Ya, itu perlu diinformasikan. Dan insya Allah sudah difasilitasi di Sakti itu. Jadi Bapak sekalian, itu dua hal yang akan kita eh, kerjakan hari ini, gitu ya. Insya Allah nanti Pak Mail dan tim, Pak Irfan akan menyampaikan detailnya seperti apa. Mohon dibantu untuk dioptimalkan acara hari ini, dipahami, dan disampaikan ke pimpinan. Saya yakin ketika Bapak Ibu ditunjuk untuk menghadiri sebuah pertemuan, pasti akan melaporkan ke pimpinan masing-masing. Jadi ini semua kita lakukan sama-sama untuk menjamin bahwa belanja negara kita itu lebih berkualitas gitu ya. Jadi tidak hanya dikucurkan seenaknya gitu ya, tetapi ada Bapak Ibu sekalian punya misi untuk segera merealisasikannya secara cepat sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Yang kedua, tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran dan itu bisa kita infokan ke pusat, oh, ini real belanja negara dirasakan oleh masyarakat di wilayah A, B, C gitu ya. Sehingga nanti teman-teman semuanya, Bapak-bapak pimpinan kita, Bapak Ibu pimpinan kita di pusat sana bisa mengambil kebijakan yang tepat. Mana yang daerah yang perlu ditambah gitu ya, mana yang sudah cukup, mana yang kurang gitu ya. Demikian, Ibu sekalian, eh, yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti detailnya akan dipandu oleh Pak Irfan, PTPN Kabupaten Sampit dan tim Kabupaten Sampit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko atas sambutan dan juga arahan yang telah diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Bapak memiliki agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Namun, namun kami juga sangat senang apabila Bapak bisa membersamai kami sampai akhir. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Mas Irfan selaku CSO KPPN Sampit. Kepada Mas Irfan, kami silakan. Baik. Terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Pak Joko Triprasetyo, Kepala KPPN Sampit, yang saya hormati eh, Pak Ismail, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, beserta tim. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat perbendaraan, Bapak Ibu eh, pengelola keuangan yang mewakili Satuan Kerja Mitra KPPN Sampit. Sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh Pak Joko tadi, mohon izin Bapak Ibu, kita hari ini ada dua agenda Bapak Ibu ya. Agenda pertama mungkin saya langsung saja masuk ke terkait dengan kewilayahan ya Bapak Ibu ya. Penginputan data belanja kewilayahan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, Bapak Ibu, bahwa tugas kita nanti saat Bapak Ibu em, sudah membuat SPBY ataupun PAST gitu Bapak Ibu ya, ataupun misalkan SPM non PAST, maka sebelum SPP itu bisa divalidasi, nanti Bapak Ibu perlu mengisi terlebih dahulu data belanja kewilayahannya. Sebagaimana yang selama ini mungkin yang sudah kita lakukan adalah kita mengisi data P3DN Bapak Ibu ya. Baik itu dia PDN ataupun TKDN, kan itu harus diisi ya Bapak Ibu ya sebelum kita bisa melakukan validasi SPP. Nah, nanti mulai 2025 ini ada tambahan data lagi yang perlu kita isi yaitu belanja kewilayahannya Bapak Ibu. Untuk menunya sama Bapak Ibu ya. Dengan menu P3DN yang eh, sudah ada selama ini Bapak Ibu. Menunya ada di menu komitmen RUH, lalu nanti ada digabung dengan menu informasi P3DN. Eh, Menunya ada di situ. Tapi kebetulan karena saya ini sakti latihan dan belum ada transaksi, maka kita mungkin bisa melihat lewat juknisnya saja ya Bapak Ibu ya untuk tampilan menunya. Ya. Jadi mekanisme pengisiannya Bapak Ibu, menunya sebagaimana tadi ada di menu informasi P3DN. Lalu bagaimana cara mengisinya Bapak Ibu ya? Cara mengisinya ini nanti tergantung dari lokasi dari belanja itu sendiri Bapak Ibu. Apakah dia satu lokasi kegiatan atau ada multi lokasi kegiatan? Satu lokasi kegiatan ini contohnya misalkan ya belanja ini SPBY ini ataupun BAST ini memang seluruhnya dicairkan di satu kabupaten ataupun kota. Misalkan semuanya dicairkan di Sampit, maaf di Kota Waringin Timur gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka kita isikan satu kegiatan. Nah, untuk yang satu lokasi kegiatan, mohon maaf. Untuk caranya nanti di menu tadi informasi P3DN Bapak Ibu, selain ada kita diminta untuk mengisi P3DN, kita juga akan diminta untuk mengisi belanja kewilayahan. Caranya cukup diklik saja. Eh, Kalau memang kita mau mengisi P3DN, nanti silakan Bapak Ibu klik yang jenis datanya P3DN lalu nanti isi di bawah sini gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengisi belanja kewilayahannya, nanti silakan eh, diklik dulu belanja kewilayahan, baru nanti akan muncul di bawah dan Bapak Ibu isi di sini. Mengisinya nanti SPBY, BAST ataupun SPP-nya akan muncul di bawah. Silakan Bapak Ibu klik detail ya Bapak Ibu ya. Nanti diklik detail. Setelah diklik detail, maka akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Kita akan diminta untuk lokasinya apakah di Indonesia ataupun luar negeri. Kalau misalkan Bapak Ibu contohnya memilih di Indonesia, nanti silakan klik pencarian lokasi dan silakan cari nama kabupaten ataupun kotanya. Ini contohnya Sleman gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu di Kota Waringin Timur ya silakan dicari Kota Waringin Timur. Kalau di Katingan silakan cari Katingan. Di Seruyan silakan dicari Seruyan. Nanti silakan setelah itu baru Bapak Ibu isi nilainya ya. Nilainya ini sama dengan nilai SPBY ataupun PAST ataupun SPP-nya Bapak Ibu ya. Akan diisi di situ nilainya. Setelah itu silakan nanti diklik simpan. Itu kalau cuman satu lokasi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau dia multi lokasi ya?
Kalau multilokasi sebenarnya sama, Bapak Ibu. Sebenarnya sama, bedanya adalah kalau dia banyak, ya ini contohnya untuk satker yang besar dan rumit gitu ya Bapak Ibu ya, lokasinya banyak. Jadi dia satu pembayaran itu untuk disebar kemana-mana gitu ya. Ini misalkan satker di kantor pusat, misalkan di Kementerian Pertanian gitu ya, atau Badan Pangan Nasional itu sering sekali mereka melakukan pencairan untuk bantuan pemerintah. Misalkan bantuan pemerintahnya ini di-share di seluruh wilayah Indonesia. Itu kan dia kalau ngisi satu-satu kan susah Bapak Ibu ya. Nah, nanti dia bisa pakai CSV. Tapi saya rasa untuk satker di Sampit hampir tidak memerlukan bantuan untuk mengisi wilayah yang banyak gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu pakai CSV. Jadi kemungkinan besar Bapak Ibu cukup menggunakan mekanisme yang atas aja untuk lokasi satu lokasi ya. Karena rata-rata kan ini belanjanya di Sampit, di Katingan, di Seruyan gitu ya. Tapi kalau memang ada yang di luar pun biasanya juga satu satu SPB itu ya langsung semuanya satu lokasi gitu Bapak Ibu ya. Nah itu nanti bisa pakai yang satu lokasi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk yang pertama ya soal belanja kewilayahan. Jadi intinya nggak ribet sih Bapak Ibu, cuma sama seperti sebelumnya, input di informasi P3DN, tapi selain ada informasi P3DN yang perlu di input, ada tambahan lagi kita ngerekam kota ataupun kabupaten belanja itu di mana dibelanjakan, dimanfaatkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu menginput belanja kewilayahan, baru bisa dilakukan validasi SPP. Apabila belum dilakukan penginputan, nanti saat validasi SPP pasti akan ada info kena tolakan validasi gitu ya. Belanja kewilayahan belum direkam. Sama kayak kalau P3DN belum direkam gitu Bapak Ibu ya. Itu kan nanti ada info tolakannya. P3DN belum direkam. Nah, berarti Bapak Ibu perlu mengisi dulu data P3DN ataupun data kewilayahannya. Nah, mungkin itu sedikit saja Bapak Ibu sambil kita lanjut ke materi yang utama ya Bapak Ibu ya. Nah, materi kita Bapak Ibu pada siang hari ini adalah terkait dengan IKPA untuk belanja kontraktual Bapak Ibu ya. Jadi IKPA untuk belanja kontraktual itu salah satu komponen yang menjadi penilaian IKPA ya Bapak Ibu ya di tahun 2024. Nah, kita masih belum tahu memang nanti di 2025 seperti apa, tapi ini mungkin sebagai referensi kita gitu Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti formulanya sama di 2025, maka kita sudah mempersiapkan diri dan sudah tahu strategi-strateginya. Tapi kalau memang beda nanti akan kita eh, sosialisasikan lagi dan kita informasikan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi di 2024 untuk belanja kontraktual ini Bapak Ibu bobotnya itu 10% Bapak Ibu ya dari total nilai IKPA. Jadi kalau misalkan nilai IKPA itu 100, 10-nya itu dari belanja kontraktual. Kalau belanja kontraktualnya jelek sekali gitu Bapak Ibu ya, berarti nilai IKPA-nya tinggal 90. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memaksimalkan belanja indikator belanja kontraktualnya, maka mungkin ini yang perlu kita bahas bersama-sama gitu Bapak Ibu. Nah, dari 10% ini Bapak Ibu, 10% dari nilai IKPA itu dia dibagi menjadi tiga komponen Bapak Ibu. Komponen pertama ada distribusi akselerasi kontrak Bapak Ibu ya. Itu bobotnya 20% dari 10% ini Bapak Ibu. Ya, jadi dari 10% nilai IKPA itu untuk indikator kontraktual, 20%-nya itu ada di komponen distribusi akselerasi kontrak. Lalu 40%-nya ini 40% dari 10% itu Bapak Ibu ya, ada di kontrak Pradipa. Lalu ada 40%-nya lagi itu untuk akselerasi 53. Jadi 10% indikator belanja kontraktual itu masih dibagi lagi menjadi tiga komponen ini, Bapak Ibu ya. Jadi komponen inilah yang akan membentuk nilai akhir dari indikator belanja kontraktual Bapak Ibu di IKPA. Nah, kita lanjut, kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu
komponennya. Komponen yang pertama adalah distribusi akselerasi kontrak, Bapak Ibu ya. Dengan bobot komponennya 20%. 20% dari 10% ini, Bapak Ibu ya. Nah, distribusi akselerasi kontrak ini, Bapak Ibu, itu intinya apa sih gitu, Bapak Ibu ya? Intinya adalah eh, rasio jumlah kontrak Bapak Ibu yang didaftarkan sampai dengan triwulan 2 dibandingkan jumlah kontrak Bapak Ibu dalam 1 tahun gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu setahun itu punya 100 kontrak gitu Bapak Ibu ya. Punya 100 kontrak setahun ya. Nanti kan tahunya nanti sudah di akhir Desember ya Bapak Ibu ya. Setahun baru kita tahu nih. Misalkan posisi saat ini kan kita sudah tahu ya. Kita dalam setahun itu ada berapa kontrak. Ini saya contohkan misalkan 100 kontrak. Nah, dari 100 kontrak yang ada di Satker Bapak Ibu, itu berapa kontrak yang tanggal kontraknya itu di bawah triwulan 2 Bapak Ibu ya. Tanggal kontraknya di bawah triwulan 2. Maksudnya paling lambat triwulan 2 gitu ya. Paling lambat 30 Juni. Yang tanggal kontraknya paling lambat 30 Juni itu berapa kontrak? Setelah kita hitung ternyata ada 80 kontrak. Jadi kontrak yang tanggal kontraknya 1 Januari sampai dengan 30 Juni itu ada 80 kontrak ya Bapak Ibu ya dari 100. Maka rasionya adalah 80% ya Bapak Ibu ya. 80%. Karena 80 per 100 ya. Jadi kalau rasionya 80%, maka nilainya Bapak Ibu dapat nilai 100 untuk komponen ini, Bapak Ibu ya. Karena rasionya lebih besar dari 75%. Tujuan eh, komponen ini apa Bapak Ibu? Ya tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Joko adalah supaya Bapak Ibu segera melakukan perikatan ya Bapak Ibu ya. Karena ini yang dihitung adalah berdasarkan tanggal kontrak. Jadi Bapak Ibu tanggal kontraknya berapa, tanggal berapa. Kalau tanggal kontraknya masih dalam periode triwulan 2, maka dia masih dihitung oke gitu Bapak Ibu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu minimalisir bikin kontrak tanggal kontraknya itu setelah triwulan 2 gitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa ya triwulan 1, triwulan 2 itu paling mentok gitu ya. Kalau ada kontrak, tolong tanggal kontraknya atau ya tanggal perikatannya itu jangan sampai lewat dari triwulan 2. Akan bisa triwulan 2 tetap bisa Bapak Ibu, tapi dia akan mengurangi rasio Bapak Ibu ya. Yang awalnya Bapak Ibu semuanya di triwulan 1, triwulan 2, tiba-tiba ada kontrak di triwulan 3 tanggal kontraknya, nah, maka dia akan mengurangi rasio. Semakin banyak rasionya kan semakin turun gitu Bapak Ibu ya. Yang awalnya dari 100 kontrak eh, semuanya didaftarkan di triwulan 2, misalkan ada tambah satu kontrak di triwulan 3, maka ada 1/101 ya rasio yang didaftarkan di luar triwulan 2, Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya bagaimana Bapak Ibu tips strateginya supaya nilai komponen distribusi akselerasi kontrak ini bagus adalah silahkan hindari untuk berkontrak dengan tanggal kontrak lebih dari triwulan 2, Bapak Ibu ya. Jadi tanggal kontrak 1 sampai 31 maaf 30 Mei 30 Juni. Setelah itu harap dihindari gitu Bapak Ibu ya untuk berkontrak. Bukan berarti tidak boleh, tetap boleh tapi akan mengurangi nilai IKPA gitu Bapak Ibu ya. Jadi strateginya adalah silahkan lakukan perikatan atau kontrak sesegera mungkin paling lambat triwulan 2. Nah, untuk kontrak-kontraknya yang dihitung pun adalah kontrak yang di atas 50 juta Bapak Ibu ya. Kontrak yang di atas 50 juta. Jadi kalau Bapak Ibu ngirim perikatan kontrak ke KPPN, kalaupun di bawah 50 juta, dia juga nggak akan masuk ke penilaian ini. Dia nggak dinilai IKPA-nya. Tetap akan kita daftarkan kontraknya, tapi nilainya dia tidak akan menjadi penilaian IKPA. Untuk seluruh jenis belanja, Bapak Ibu ya. Jadi ini dia tidak melihat jenis belanja 52, 53, tapi seluruh jenis belanja kalau nilainya di atas 50 juta, maka dia akan dihitung ya rasionya, Bapak Ibu. Itu untuk distribusi akselerasi kontrak yang pertama, Bapak Ibu. Mungkin sebelum lanjut, kira-kira informasi yang saya sampaikan apakah ada yang kurang jelas, Bapak Ibu?
atau ada yang dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke komponen kedua? Intinya adalah dia akan membandingkan Bapak Ibu ya, total kontrak dalam setahun berapa, terus kontrak yang tanggal kontraknya itu sampai dengan triwulan 2 berapa. Nah, nanti akan dicek rasionya. Kalau kontrak yang tanggal kontraknya itu sampai dengan triwulan 2 lebih besar daripada 75%, maka nanti Bapak Ibu dapat nilai 100 untuk komponen ini. Tapi kalau ternyata total kontrak yang tanggal kontraknya itu sampai dengan triwulan 2 rasionya cuman di antara 50,01 sampai dengan 75, nanti nilainya jadi 80 untuk komponen ini dan seterusnya ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, kalau rasio 0 ini artinya semua kontraknya ini tanggalnya di atas triwulan 2 Bapak Ibu ya. Jadi hampir misalkan semua kontraknya didaftarkan di bulan Agustus, di bulan Juli, tidak ada sama sekali kontrak yang tanggal kontraknya ini 1 sampai 30 Juni. Jadi semuanya di atas 30 Juni, 1 Juli, 3 Juli, 1 Oktober, 1 November gitu ya. Nggak ada sama sekali yang 1 sampai 30 Juni ya. Nilai rasionya 0 Bapak Ibu ya. Karena semua kontraknya, tanggal kontraknya itu di atas 30 Juni. Ini nilainya 20% dari bobot indikator kontraktual. Mungkin karena belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Eh, kita lanjut ke komponen kedua. Tadi kan yang komponen pertama Bapak Ibu ya, distribusi akselerasi kontrak. Kita ke komponen kedua untuk kontrak pradipa. Kontrak pradipa ini adalah kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini di 2025, berarti Bapak Ibu ada kontrak yang tanggal kontraknya itu sebelum 1 Januari 2025. Nah, itu dapat dihitung menjadi kontrak pradipa Bapak Ibu ya. Kontrak pradipa ini fungsinya untuk apa? Untuk eh, secara IKPA maksud saya Bapak Ibu ya. Secara penilaian IKPA ini sangat mendongkrak nilai indikator kontraktual. Karena kalau kontrak pradipa Bapak Ibu tanggal kontrak sebelum 1 Januari, di komponen ini akan mendapatkan nilai 120 Bapak Ibu. Itu kan 120 itu ada kelebihan 20 ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan nilai cuma sampai 100 gitu ya. Nah, ini dia bisa dapat sampai 120. 120 ini akan bermanfaat apabila ternyata Bapak Ibu terdapat komponen yang nilainya itu kurang gitu Bapak Ibu ya. 120 ini kan bisa membantu ya. Misalkan contohnya untuk distribusi akselerasi kontrak Bapak Ibu ada yang nilainya kurang gitu. Nah, nanti Pradipa ini bisa bermanfaat gitu ya, karena nilainya 120. Jadi dia bisa membantu menutupi komponen yang nilainya kurang gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nilainya semuanya sudah 100, ya dia memang kurang kurang berpengaruh ya, karena nilai kan mentok 100 ya Bapak Ibu ya. Jadi 120 ini pun nggak akan kepake ya. Kalau misalkan nilai semua komponen Bapak Ibu ini sudah mentok bagus gitu ya. Dia akan bermanfaat 120 ini kalau misalkan ada salah satu komponen yang kurang bagus. Jadi bisa Bapak Ibu, misalkan ada yang kurang bagus nih, manfaatkan kontrak Pradipa gitu Bapak Ibu ya. Tapi kan Pradipa ini di awal tahun ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan lah gitu. Maksudnya menyimpan bonus gitu ya. Ya, menyimpan tabungan. Siapa tahu nanti ada yang jadi jelek gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan dulu di kontrak Pradipa ya. Nah, bagaimana kalau dia kontraknya ini jenisnya non Pradipa, Bapak Ibu ya. Tanggal kontraknya 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Nah, ini nilainya nanti untuk komponen ini akan mendapatkan nilai 110, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret, gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau kontraknya eh, setelah 31 Maret nilainya 100 biasa Bapak Ibu. Jadi tidak dapat bonus. Jadi kontrak Pradipa ini eh, cuma untuk ngasih bonus saja Bapak Ibu ya. Cuma untuk ngasih bonus. Jadi dia tidak ada nilai jeleknya. Nilai jeleknya ya 100 biasa gitu ya. Tapi kalau ada Pradipa ataupun misalkan kontraknya ini antara 1 Januari sampai 31 Maret, dia ada nilai 120 dan 110. Kalau setelah 31 Maret nilainya biasa 100. Jadi ini tidak ada punishment-nya, ini cuma sekedar bonus kalau memang Bapak Ibu bisa melakukan ataupun mendaftarkan kontraknya lebih awal. Untuk komponen yang ini ya Bapak Ibu ya. Eh, kita lanjut ke komponen ketiga Bapak Ibu ya.
Nah, maaf. Komponen ketiga adalah akselerasi kontrak 53. Nah, ini yang biasanya juga agak berat nih Bapak Ibu ya. Karena selain penilaian komponennya yang 40%, ini juga banyak terjadi gitu sih ya. Karena apa? Karena nilainya. Kontrak belanja 53 yang nilainya 50 sampai dengan 200 juta, itu Bapak Ibu harap diselesaikan sesegera mungkin. Bapak Ibu ya. Segera mungkin, terutama yang nilainya 50 sampai 200 juta Bapak Ibu. Untuk belanja 53, ini khusus belanja 53 Bapak Ibu ya. Kalau 52 nggak masuk hitungan. Kalau dia belanja modal, belanja 53 dan nilai kontraknya antara 50 sampai dengan 200 juta, terus dia itu juga kontraknya sekaligus, jadi bukan termin ya Bapak Ibu ya. Kontraknya sekaligus. Kalau Bapak Ibu menyelesaikan di triwulan satu, artinya Bapak Ibu sudah selesaikan kontraknya, sudah SP2D, sudah dibayar secara penuh, secara full. Itu komponen ini nilainya akselerasinya akan mendapatkan nilai 100. Kalau dia di triwulan 2 maka nilainya 90, triwulan 3 80, triwulan 4 70. Jadi semakin lambat sebuah kontrak belanja 53 yang nilainya 50 sampai dengan 200 juta itu diselesaikan, maka nilai akselerasi kontrak 53-nya ini akan semakin turun ya Bapak Ibu ya. Contoh, Bapak Ibu punya kontrak, akunnya belanja 53 nilainya di bawah 200 juta, misalkan 150 juta, dan diselesaikan, artinya kontrak ini dibayarkan full SP2D, ternyata di bulan November, maka nanti untuk indikator ini nilainya menjadi 70 ya, karena dia diselesaikan di triwulan 4. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu punya kontrak 53 di bawah 200 juta, kontrak sekaligus dibayarkan di triwulan 1, maka nilainya jadi bagus, jadi 100 Bapak Ibu, gitu ya penjelasannya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena diharapkan belanja yang tipenya seperti ini, belanja 53 dengan nilai 50 sampai 200 itu harusnya menjadi jenis pengadaan bisa langsung penunjukan langsung Bapak Ibu ya tanpa dilakukan lela apa namanya ya tender ya Bapak Ibu ya. Tanpa tender. Jadi harusnya bisa diselesaikan. Ini kan 53 di bawah 200. Jadi nggak harus sampai ke tender gitu Bapak Ibu ya, langsung aja belanjakan secepat mungkin. Eh, jadi harusnya tidak perlu ditunda-tunda ke belakang gitu Bapak Ibu ya, sehingga mungkin manfaatnya kurang dirasakan di masyarakat atau menjadi lambat dirasakan di masyarakat. Nah ini ada contoh perhitungan Bapak Ibu. Contoh perhitungan kasus gitu ya untuk salah satu satker gitu Bapak Ibu ya. Jadi di satker ini Bapak Ibu dia punya 10 kontrak dalam 1 tahun ya. Nah, setelah di proses-proses dalam 1 tahun tuh dia punya 10 kontrak. Nah ini kita akan cek satu-satu ya. Bagaimana penilaiannya gitu Bapak Ibu ya. Nah kontrak pertama itu jenis belanjanya 52, nilai kontraknya 1,458 M. Tanggal kontraknya itu 29 Desember 2023. Nah, didaftarkannya sama Satker ini di tanggal 17 Januari 2024. Nah, ini 2023, ini 2024. Berarti kontrak ini adalah kontrak Pradipa, Bapak Ibu ya. Kontrak Pradipa. Sehingga kontrak Pradipanya dia dapat 120, Bapak Ibu ya. Untuk komponen kontrak Pradipa, dia dapat 120. Lalu kontrak yang senilai 1,458 M ini diselesaikan di bulan eh, tanggal 28 Agustus 2024. Tapi dia belanja 52. Dia belanja 52 Bapak Ibu ya. Jadi walaupun dia diselesaikan di bulan Agustus, ini nggak apa-apa, dia nggak masuk akselerasi 53 karena dia bukan belanja 53. Jadi nilainya di sini akan NA Bapak Ibu ya, kosong. Nah, eh, bagaimana dengan komponen distribusi akselerasi kontraknya Bapak Ibu? Karena dia tanggal kontraknya ini sebelum triwulan 2 tahun berjalan, yaitu tanggal 29 Desember 2023, malah tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya, maka nilainya full 100 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, eh, ini untuk kontrak pertama. Nanti setiap kontrak akan dinilai Bapak Ibu dan diambil rata-ratanya.
Kita lanjut ke kontrak kedua. Misalkan ini jenis belanjanya 52, jadi dia tidak masuk ke akselerasi 53, Bapak Ibu ya. Nilai kontraknya 344 juta. Terus tanggal kontraknya 12 Januari 2024. Karena tanggal kontraknya di bawah triwulan 2 ke bawah, maka eh, nilai distribusi akselerasinya akan menjadi bagus, menjadi 100 gitu Bapak Ibu ya. Karena tanggal kontraknya di bawah triwulan 2 ke bawah. Tanggal masuknya 17 Januari, tanggal selesainya 15 Februari. Karena selesainya di triwulan 1, maka eh, mohon maaf, karena ini pendaftarannya, tanggal kontraknya ini adalah tanggal kontrak 12 Januari, maka dia tidak termasuk Pradipa yang tahun anggaran lalu, Bapak Ibu ya. Ya, dia tidak full 120 karena dia setelah setelah tanggal 31 Desember Bapak Ibu ya. Ini kan kalau yang kontrak Pradipa ini dia nilainya 120 kalau tanggalnya sebelum 1 Januari. Nah, kebetulan kontrak kita yang tadi itu eh, pendaftarannya ternyata 1 Januari gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini dia 1 Januari, maka dia nggak dapat 120 tapi dia dapat 110. Untuk distribusi akselerasinya karena tanggal kontraknya ini masih di triwulan 1 atau triwulan 2 ke bawah gitu Bapak Ibu ya, maka dia dapat nilainya 100. Untuk 53-nya dia nggak dapat karena jenis belanjanya 52. Nah, untuk kontrak ketiga ini belanja 53 Bapak Ibu ya. Terus nilainya 440 juta. Karena nilainya di atas 200 juta, dia tidak dapat komponen akselerasi 53 karena nilainya 440 juta. Lalu tanggal kontraknya tanggal 28 Februari, maka dia juga pradipanya dapat yang 110 karena masih di dalam triwulan 1 Bapak Ibu ya. Lalu tanggal masuknya 14 Maret dan tanggal selesainya 19 April. Nah, 19 April ini masih di triwulan 2, tapi karena dia 53 di atas 200 juta tetap nggak ada komponen akselerasi 53-nya. Nah, yang ada adalah komponen distribusi akselerasi kontraknya. Karena dia tanggal kontraknya di bulan Februari, maka masih di bawah triwulan 2 dia dapat nilai 100. Kita lanjut ke kontrak 4 belanja 53 nilainya 187.500. Ini di bawah 200 juta, di atas 50 juta. Maka dia akan dinilai akselerasi 53-nya, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat selesainya. Dia selesai ternyata diselesaikan tanggal 28 Maret ya. Karena 28 Maret itu masih di triwulan 1, maka akselerasi 53-nya nilainya 100 gitu Bapak Ibu. Terus tanggal kontraknya juga 1 Maret. 1 Maret itu masih di triwulan 1. Dia pradipanya dapat 110. Lalu 1 Maret itu juga masih di bawah triwulan 2, maka nilainya distribusi kontrak akselerasi kontraknya masih 100 seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kontrak kelima sebagai contoh mungkin terakhir Bapak Ibu, dia belanja 52 sehingga dia tidak dapat akselerasi 53, lalu eh, nilainya 400 juta, tanggal kontraknya 4 April. 4 April itu tidak dapat kontrak Pradipa karena Pradipa itu cuma sampai 31 Maret yang 110 Bapak Ibu ya. Dia tidak dapat sehingga nilainya akan biasa 100 seperti biasa. Eh, lalu untuk distribusi karena dia tanggal kontraknya masih triwulan 2 ke bawah, nilainya masih full dapat 100. Nah, ini nanti semua kontrak sampai 10 kontrak ini dinilai satu-satu Bapak Ibu ya. Dinilai, 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 nilai, nilai. Nah, untuk penilaian IKPA-nya, untuk indikator belanja kontraktual, nanti masing-masing komponen ini akan di rata-rata Bapak Ibu. 120, 110, 110, 110 dijumlahkan, dibagi 4, nanti rata-ratanya untuk komponen pradipanya sebesar 112.500. Eh, 53-nya akselerasi 100 plus 80, nanti rata-ratanya 90 gitu Bapak Ibu ya. Lalu yang distribusi akselerasinya ini nanti semuanya dijumlahkan, lalu di rata-rata
nilainya jadi 80. Setelah itu baru masing-masing dikalikan dengan bobotnya, Bapak Ibu ya, bobot komponennya 112 112,5 kali 40%, 90 kali 40%, 80 kali 20%. Nanti setelah dikalikan bobotnya baru dijumlahkan. Nilai untuk indikator kontraktual Satker ini akhirnya adalah 97. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk penilaian indikator belanja kontraktual Satker dalam hal ini penilaian IKPA. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi selanjutnya diskusi, mungkin saya sedikit ulang Bapak Ibu ya. Eh, untuk mendapatkan nilai yang bagus, diharapkan Bapak Ibu untuk komponen distribusi akselerasi kontrak, mohon tanggal kontraknya Bapak Ibu hindari untuk berkontrak dengan tanggal kontrak lebih dari triwulan 2, Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin silakan berkontrak sebelum triwulan 2 berakhir. Usahakan rasio kontrak yang tanggal kontraknya di bawah triwulan 2 itu lebih besar dari 75% dari total kontrak Bapak Ibu. Misalkan dalam setahun ternyata ada 100 kontrak, semoga minimal 76 kontrak itu didaftar tanggal kontraknya di bawah triwulan 2, Bapak Ibu ya. Misalkan 80-nya di bawah triwulan 2 itu nanti nilainya akan bagus. Tapi kalau ternyata yang di bawah triwulan 2 lebih kecil daripada 76, misalkan 75 gitu Bapak Ibu ya. Nanti nilainya akan berkurang. Intinya di tanggal kontrak Bapak Ibu. Jangan sampai tanggal kontraknya lebih dari triwulan 2. Untuk yang pradipa silakan dimanfaatkan apabila memang Bapak Ibu bisa untuk berkontrak sebelum 1 Januari tahun berjalan. Nanti dapat nilai bonus 120. Kalaupun memang nggak bisa, silakan mohon sebisa mungkin tanggal kontraknya 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Nanti dapat nilai bonus 10, Bapak Ibu. Jadi untuk memaksimalkan kontrak pradipa, harapannya kalau bisa kontrak itu ditanggali di triwulan 1, Bapak Ibu ya. 1 Januari sampai 31 Maret. Nanti dia dapat nilai bonus. Kalau tadi yang ini triwulan 2 gitu Bapak Ibu ya. Kalau ini triwulan 1 baru dapat bonus. Untuk indikator yang ke komponen yang ketiga itu adalah akselerasi kontrak 53. Ini khusus belanja 53, 50 sampai dengan 200 juta. Bapak Ibu, jadi kalau ada 53 yang di antara 50 sampai dengan 200 juta, harap segera diselesaikan Bapak Ibu ya. Semakin mundur semakin berkurang nilai komponennya. Untuk triwulan 1, kalau Bapak Ibu selesaikan dia di triwulan 1, dapat nilai 100, triwulan 2 90, triwulan 3 80, triwulan 4 70. Ini khusus untuk kontrak sekaligus. Kalau kontraknya termin walaupun nilainya 50 sampai dengan 200 dan belanja 53, tapi kalau dia bertermin tidak dapat nilai, maksudnya tidak dinilai gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia bebas dari penilaian. Ini khusus dinilai khusus untuk yang kontrak yang sekaligus. Selain itu Bapak Ibu, kebetulan hasil dari data yang Bapak Ibu sampaikan, kami sudah mencoba membuat eh, rekap lah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan cuma proyeksi Bapak Ibu ya, belum tentu harus seperti ini, tapi dari sini kita punya gambaran lah gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Yang sudah pasti ini misalkan ini punyanya MTSN 1 Kotim. Ini kan nilai belanja 53 Bapak Ibu ya. Misalkan 53 ini ternyata satu kontrak, 85 juta ini ternyata satu kontrak. Maka supaya nilainya bagus ini harapannya diselesaikan di triwulan 1 Bapak Ibu ya. Karena nilainya di antara 50 juta sampai dengan 200 juta gitu Bapak Ibu ya. Maka dia akan masuk ke dalam komponen penilaian belanja 53, akselerasi belanja 53 Bapak Ibu. Terus mungkin juga ini ya, punya imigrasi sampit. Ini kalau satu kontrak, maka harapannya diselesaikan di triwulan 1. Nah, kalau punya Kemenak Kotim, ini nilainya di bawah 50 juta itu ya, dia tidak dinilai. Terus, tapi ya tetap harapannya diselesaikan sesegera mungkin.
Contoh lagi misalkan punya Stamet Haji Hasan. Ini juga memenuhi syarat untuk belanja 53, 50 sampai dengan 100 sampai dengan 200 juta. Kalau memang ini ternyata satu kontrak gitu ya, silahkan diselesaikan harapannya di triwulan 1. Eh, Selain itu, halaman selanjutnya, oh Bapak aku belanja 53 yang belum menyampaikan proyeksi. Oh ya ini harapannya Bapak Ibu, Satker-Satker ini dapat menyampaikan proyeksi Bapak Ibu ya di link yang sudah di-share, Bitly proyeksi kontrak 2025. Supaya kami juga bisa memonitor ya Bapak Ibu ya. Dengan Bapak Ibu mengisi, kami jadi tahu bahwa oh ternyata di Satker Bapak Ibu ini kemungkinan ada kontrak yang harus bagusnya diselesaikan di triwulan 1. Nanti coba kita sama-sama kasih reminder atau pengingat siapa tahu kelupaan gitu Bapak Ibu ya. Kan kita juga bisa nanti menyampaikan ke Bapak Ibu ini sepertinya ada kontrak 53 gitu ya yang perlu diselesaikan di triwulan 1 atau secepat mungkin gitu ya. Biar kita sama-sama saling mengingatkan Bapak Ibu. Eh Mungkin itu Bapak Ibu untuk materi terkait dengan belanja kontraktual. Apabila ada yang didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Kira-kira apakah eh, ada yang masih kurang jelas? 3 komponen tadi, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang bertanya lagi ya. Eh, Pendaftaran kontrak lebih dari 5 hari kerja masih dinilai apa enggak? Sudah tidak dinilai, Bapak Ibu ya. Komponennya cuma 3 tadi ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu bisa mendaftarkan lebih dari 5 hari kerja bebas gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu mendaftarkan kontrak lebih dari 5 hari kerja harus perlu surat persetujuan dulu dari KPPN gitu Bapak Ibu ya. Kan repot juga ya. Jadi tetap daftarkan kontrak jangan sampai lebih dari 5 hari kerja. Walaupun dia tidak dinilai Bapak Ibu. Izin Mas, Ya, silakan Mas. izin Mas terkait dengan pendaftaran kontrak tadi berarti dia 5 hari kerja ya Mas batasnya. Ya, Karena kan betul Mas, kita 5 hari kerja. masih menunggu dokumen sih Mas. Karena kan kita kan untuk dokumen kontraknya kontrak BAMA Mas. Jadi masih menunggu sih tadi untuk dokumen kontraknya. Oh Makanya tadi iya. baru daftarkan suppliernya Mas. Kontraknya kira-kira Pradipa atau Pradipa Mas tanggal eh 30 Desember Mas. 20 Desember ya. Kalau 30 Desember dari 1, 2, Itu batas pendaftaran sampai tanggal berapa Mas? tanggal 8 berarti Mas. Masih bisa sampai tanggal 8 Tanggal Mas. 8 ya Mas, masih sempat berarti. Ya, Siap ya, Mas, terima kasih Mas. ya, siap sama-sama Mas. Izin Mas. Mas. Ya, silakan, silakan. Oh. Mas, kalau misalkan di Satker kita nggak ada kontrak Pradipa, itu berarti pengaruh ya di IKPA-nya juga ya, Pak? Kontrak Pradipa itu lebih ke mendongkrak nilai sih, Bu. Jadi Kalau kalau misal, kalau kalau misalkan hmm, di kontrak kita itu di bulan Januari semua atau bulan Februari semua, berarti nanti nilai 110 IKPA-nya Bu yang misalkan Pradipanya. dari 100 itu akan mengurangi 100-nya itu ya? Kalau yang indikator Pradipa, kontrak Pradipa tidak Mm-mm. akan berkurang sih, Bu. Tapi malah dapat nilai 110 Bu. Mm-mm. Lumayan lah gitu. Kalau Ibu daftarkan tanggal kontraknya semuanya di triwulan 1 gitu Ibu Di ya. bulan satu ya? Ya, yang ini ya Bu. Mm-mm. Eh, ini Kalau Bu. misalkan nilai belanja modal kita itu misalkan di bawah 50 juta itu harus dikontrakkan apa boleh nggak pakai kontraktual, Mas? Nah, kalau mekanisme pembayaran ini ranahnya PPK ya Bu. Iya, Mau dikontrakin apa, mau dibayar pakai apa gitu Bu. pakai UP misalkan. Iya, atau eh, Atau mungkin pakai LS cuman bukan LS kontraktual jadinya kan. kalau pakai kwitansi ya Bu ya. Kalau ada Nah, kwitansinya ya Bu. Tapi
kalau misalkan contohnya ya Bu, di bawah 50 juta tapi tetap didaftarkan itu misalkan pengawas, konsultan gitu Bu. Eh, Mm-mm. Konsultan, pengawas, perencana itu tetap didaftarin sih Bu, walaupun di bawah 50 juta gitu ya. Karena dia belanja kemungkinan 53 gitu ya. Mm-mm. Iya, Ya jasa konsultasi gitu ya. Nah, itu tetap didaftarin Bu. Kecuali kayak misalkan di bawah 50-nya yang selain itulah gitu ya Bu. ya Misalkan misalkan beli. belanja barang kan misalnya kan. Oh, ya. Nah, itu bisa pakai kwitansi aja Ya, sih Bu. ya belanja barang berupa barang tapi dia di bawah 50 juta bisa aja kan walaupun dia Ya, 53 nggak pakai itu bisa kontrak. pakai kwitansi aja kalau itu Bu. Oh, ya. Kontraknya tetap Ibu bikin gitu ya. Iya, Tetap ya, tapi pembayarannya aja nggak usah pakai mekanisme kontraktual Bu. iya bisa ya Mas ya. Bisa Bu, silakan Bu. Mm. Pakai kwitansi aja Bu. Oke, makasih Mas. Ya, siap Bu. Izin Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas Bapak Ibu ya. Semoga jelas. Jadi harapannya insya Allah nilainya baik Bu Bapak Ibu di tahun ini. Oke. Oh ya, baik Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ada. Izin saya kembalikan ke MC Mbak Alfi. Baik, terima kasih Mas Irfan atas materi yang telah disampaikan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit Bapak Ibu terkait pengisian data belanja kontraktual yang telah Bapak Ibu sampaikan atau isi sampai dengan hari ini. Jadi saya akan share screen di spreadsheet-nya. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada beberapa satker yang sama sekali belum mengisi proyeksi. Mungkin contohnya di sini ada Kejari Kejari Kotim belum mengisi sama sekali di 52 dan 53-nya. Nah, untuk misalnya sama sekali tidak ada proyeksi belanja kontraktual di tahun 2025, Bapak Ibu silakan mengisi nol, diisi nol saja. Misal contohnya ini saya isi nol, atau di keterangannya diisi tidak ada belanja kontraktual seperti itu. Nah, untuk yang ada belanja kontraktualnya, Bapak Ibu minta tolong diisi keterangannya sesuai dengan petunjuk yang sudah tertera di sini. Jadi nanti diisi jumlah kontraknya ada beberapa kontrak. Lalu di masing-masing kontrak itu kontraknya terkait apa uraiannya. Misalnya ada pembangunan rumah dinas atau rehabilitasi rumah dinas seperti itu. Lalu diisi nominal tiap kontraknya berapa seperti itu Bapak Ibu. Dan juga diisi pelaksanaan kontraknya. Misal kontraknya akan dilaksanakan di triwulan 1 atau di triwulan 2 seperti itu, mohon bantuannya untuk diisi ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh yang sudah benar cara pengisiannya. Saya contohkan di Satker Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Di sini sudah sangat tepat pengisiannya, ada 53-nya 5 kontrak. Terus ini terkait apa saja kontraknya, nominalnya berapa, lalu ini kontraknya akan dilaksanakan dalam periode kapan. Di sini ada periode 1 tahun. Mungkin ini nanti triwulan 1 dimulai seperti itu. Nanti misalnya kami perlu konfirmasi, kami akan menghubungi Bapak Ibu PIC Satkernya seperti itu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang belum mengisi sama sekali atau misalnya pengisiannya belum lengkap, minta tolong untuk segera dilengkapi ya Bapak Ibu. Kami minta tolong sekali untuk dilengkapi hari ini ya Bapak Ibu. Ini sekedar proyeksi saja, misal Bapak Ibu masih belum yakin terkait nominalnya, silakan diisi sesuai yang Bapak Ibu yakini saja atau proyeksinya berapa seperti itu. Mungkin dari saya itu saja tambahannya Bapak Ibu. Jadi Mas Irfan sudah Mas. Mungkin
Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait pengisian spreadsheet terkait belanja kontraktualnya, atau sudah jelas? Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin untuk menutup acara pada sore hari ini. Kami ucapkan Mbak, terima kasih ini kepada... Mbak, Oh iya, silakan, Bu. kalau bertanya di luar dari tema ini boleh nggak? Satu. Ya, Bu, silakan, Bu. Ini tadi kan untuk Afro eh, capaian output. Nah, ini bisa nggak Mbak dicontohkan untuk validasi yang PPK-nya? Kita udah ngelihat juknisnya nih beberapa kali, cuman masih belum ketemu pakai user PPK gitu untuk validasinya di Sakti. Kalau berkenan, terima kasih. Baik, Bu. Terakhir caput ya, Bu, ya. Ya. Silakan, Mas Sultan. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu, ya. Iya, maaf ya Mbak. Izin Bu, di aplikasi saya kebetulan nggak ada user PPK-nya. Mungkin apakah berkenan di share screen Bu untuk dari tempat Ibu Bu? Baik Pak, sebentar ya. Ya, siap Bu. Masuk Sakti. Kelihatan Pak Irfan, kelihatan Ya, nggak? ya, siap sudah Bu. Ini kita Eh, sudah pakai user PPK. ya Untuk baik Bu. memvalidasinya, Coba ke komitmen RUH Bu. ini ada dua. Hmm, Yang Oke, mana Pak? baik. Menunya belum ada ya. Hmm, Coba Bu izin bisa di Control Shift R Bu. Gimana Pak? Di Kontrol CTRL Shift R Bu. di laptop. Ya di laptopnya Bu. Kontrol, Shift sama R ditekan bareng Bu. kontrol sama R ya. Shift sama Shift juga Bu. Control Shift sama R Bu. Bentar sama PPK-nya langsung. Oh ya siap siap Bu. Nah, Kita infokan di grup untuk validasinya menunya eh, sudah muncul atau belum gitu ya Bu. Kayaknya memang menunya belum muncul ini Bu. oh iya, baik Ya, Pak. Terima kasih. ya siap Bu. Nanti segera kami konfirmasi dulu ya Bu.
Baik, Bu Rahma, mungkin untuk jawabannya yang pasti nanti akan disampaikan ke Mas Irfan di lain waktu ya, Bu ya, setelah ini. Atau mungkin nanti kita juga akan ada pendampingan juga terkait caput, putus caput. Seperti itu. Oke, siap Mungkin Mbak. dari Bapak Nunggu Ibu, pendampingan nggak apa-apa. ya bagaimana Bu Rahma? Ya siap nunggu pendampingan nggak apa-apa. Siap Mbak. Nunggu pendampingan nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya akan menutup acara pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi aktif Bapak Ibu atas acara ini. Mohon maaf apabila ada perkataan dan juga perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah terkirim cabutnya nggak apa-apa, Pak. Kalau mau diperbaiki masih bisa sampai periodenya ditutup, Pak. Pak Rahmat Surya, Pak Surya, Pak ya. Izin menjawab yang di chat. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada kegiatan lain. Ini saya sekalian jawab yang di chat. Nah, Mas Irfan, izin Mas Irfan. Gimana, Mas? Mas izin terkait, mohon maaf tadi ketinggalan. Ya, Mas ya. izin terkait PPN di 2025 Mas ya. Oh ya, ha. Itu udah berapa? Ya, yang 2% itu jadi atau enggak itu Mas? Eh, kan kemarin itu, Atau masih yang ya, kemarin itu kan ini ya, Mas. Ada perubahan PMK itu ya. Jadi tarifnya itu tetap ya 12%, tapi untuk barang yang bukan barang mewah mewah, Mas ya. itu kan dia ada 11/12-nya, Mas. Jadi sebenarnya nilainya tetap 11% untuk barang non barang mewah ya, Mas. Oh ya Jadi siap siap. tetap Berarti 11%, Mas, kecuali yang barang mewah ya, Mas. oh, siap, makasih Mas Irfan. Ya, jadi Ya, tetap makasih mungkin lanjut. bagus. Persennya 12, tapi ada tambahan perhitungan 11/12.